Sebelum kita mulai, kopi ini adalah yang terbaik membuat diskusi saya selalu lancar di hot room ini. Aduh. Oke, kita mulai. Kita tanya dulu pertama ke Ibu Kompol Ratna yang menangani kasus ini di Polda Metro Jaya. Bagaimana modusnya dan kenapa bisa sampai lolos di bandara? Katanya ada sistem barcode. Silakan, Bu. Ya. Awalnya perkara ini kami mendapatkan laporan dari Kemenak bahwa ada jamaah yang terlantar di Arab Saudi. Laporannya kapan? Laporannya tanggal 22 November. November tahun lalu, oke. Ya, tahun lalu. Kemudian kami tindak lanjuti dan ternyata betul bahwa terdapat 16 jamaah yang terlantar di sana. Namun demikian 16 jamaah tersebut telah dipulangkan oleh Kementerian Agama. Oke. Ya, dan kemudian proses pidananya ditangani oleh Polda Metro Jaya. Dan pengembangannya kemudian ternyata banyak korban lain. Nah, ini kami merespon ya adanya euforia dari masyarakat ketika pandemi mereka tidak dapat melaksanakan ibadah umroh. Dan kemudian ternyata ini dimanfaatkan oleh oknum-oknum gitu ya untuk mengambil keuntungan gitu. Dan kemudian pada akhirnya ternyata banyak laporan di bulan Agustus, Agustus, September, Oktober. Dan kemudian dibuatlah Satgas Mafia Umroh. Dan kemudian kami menjaring beberapa laporan di Polda Metro Jaya, itu sekitar 24 laporan polisi. Itu atas perusahaan yang sama atau? Ada beberapa juga yang berbeda, tetapi mayoritas adalah dari PT Naila. Yang sudah jadi korban berapa? Saat ini kami sudah datakan ada 500 lebih. Dari hanya PT Naila ada 500 lebih? Iya, dari PT Naila. Dan kerugian hampir 100 M. Modusnya terutama, katanya agar bisa lewat itu harus ada barcode. Bagaimana caranya menyiasati agar barcode ini nggak bisa diatasi? Nah, jadi mereka kan dijanjikan untuk berangkat pada tanggal 28 September itu. Ternyata mereka tidak berangkat karena visanya juga tidak diurus ternyata, Bang Hotman. Visanya pun tidak diurus. Visanya tidak diurus. Dan kemudian setelah waktu yang dijanjikan mereka tidak dapat memberangkatkan, kemudian mereka diinapkan di hotel selama 10 hari. Di Jakarta? Di Jakarta, di wilayah Tangerang. Kemudian setelah diinapkan, kemudian akhirnya PT Naila ini mengurus visanya. Mengurus visanya dan kemudian akhirnya bisa berangkat. Gitu. Bisa berangkat, tetapi mereka menggunakan QR code dari jamaah terdahulu. Jadi foto yang ada di jamaah itu foto mereka, tetapi QR code yang ada pada jamaah itu yang terkoneksi dengan Cisco Patuh ya, yang punya Kemenak, itu tidak sesuai dengan data diri. Dan itu bisa lolos? Bisa. Dan sebenarnya mereka tiketnya sudah hangus, tetapi karena mereka menambah 2,5 juta, jadi 2,5 juta, itu kemudian tiket yang hangus tersebut dapat digunakan kembali. Nah, ini kami masih mendalami keterlibatan dari maskapai. Terima kasih. Sekarang ke Pak Hilman dari Kementerian Agama. Ini barcode ini kok bisa lolos? Ya, data di luarnya nama yang berangkat tapi isinya nama orang yang travel yang sebelumnya. Ya, pertama kita tahu bahwa sebetulnya semua PPIU atau PPIU, penyelenggara perjalanan ibadah umroh atau travel umroh, itu punya kewajiban, Bang, untuk mengisikan seluruh data jamaah dalam sistem kita sebelum mereka memberangkatkan jamaahnya. Nah, itu kewajiban mereka. Tetapi ya namanya lembaga usaha, ada yang taat, ada yang rajin. Berarti nama itu dimasukkan dalam barcode? Database kita. Database kita. Itu melalui data, itu nyambung ke barcode ya? Ke kita, ya. Nah, kemudian kita tahu bahwa dari fenomena yang ada seperti Naila dan beberapa yang lain, itu nampaknya ada fenomena menurut dugaan kami gali lubang tutup lubang, gitu ya. Orang yang dulu punya data tidak bisa diberangkatkan, ada yang daftar lagi, ada uang baru diberangkatkan pakai data yang lama dan seterusnya. Tetapi barcode itu tidak terkoneksi kepada paspor. Ataupun visa. Jadi barcode ini terkoneksi ke kantor Kementerian Agama. Kalau misalnya ditempel di bandara, langsung nyambung nggak ke sistemnya Kementerian Agama? Kalau ke sistem ke Kementerian Agama, nyambungnya ke Cisco Patuh ada. Di mana? Cisco Patuh. Di mana itu? Kementerian Agama. Itu data saja, Pak.
Hanya untuk data saja. Identitas jamaah. Tidak ada misalnya mengecek duduk di kantor pada saat berangkat di bandara, benar nggak namanya, nggak ada gitu. Nggak ada. Hanya masuk di sistem ya udah gitu aja. Situ. Ya. Itu nggak terlalu sangat lemah itu pengawasan. Total itu nggak ada pengawasan berarti untuk umroh. Ya ada pengawasan. Nggak ada. Ada pengawasan. Yaitu? Pengawasan dari mulai misalnya bukan hanya pada pelaksanaan, dari segi pendirian gitu ya, kemudian juga untuk pengiriman jamaahnya, kemudian pada saat di bandara kami selalu ada tim setiap hari untuk melakukan pengecekan. Ini benar nggak jamaah mana terdaftar atau tidak gitu ya. Karena, tapi kenyataannya malah ribuan sudah jadi korban. Di mana kehadiran Kementerian Agama selama ini? Ya. Bahkan Naila ini katanya didirikan oleh residivis yang sudah pernah dihukum atas hal yang sama. Ya betul, kami mendapatkan informasi seperti itu. Ya. Tetapi residivis itu tidak masuk di dalam struktur baik sebagai direksi ataupun sebagai komisaris. Jadi mereka di luar, Bang. Nah itu yang tidak teridentifikasi di belakang layar. Begitu? Ya, betul. Jadi sekarang ini menurut data di Kementerian Agama ada berapa ribu orang yang korban umroh ini? Khususnya dari PT Naila ini ada berapa ribu orang korban? Ya sebagaimana karena kami terus berkonsultasi dengan kepolisian, ada 500 tadi, Bang. Coba lagi di hot room, Pak Imam. Bapak katanya adalah salah satu pengurus dari PT Naila ini cabang Bekasi, benar ya? Kok Bapak masih nggak ikut ditahan di Polda Metro Jaya? Itu gimana Pak ceritanya? Ya karena memang kita sebagai pengurus juga diminta. Jadi saya memang sebelumnya freelance di beberapa travel. Memang banyak jamaah yang saya berangkatkan ke travel manapun. Hanya kebetulan saat 2019 itu ada permintaan. Mau nggak jadi cabang dan seterusnya. Jadi ada mirip dengan pimpinan cabang begitu? Iya. Terus? Saya pikir itu naik kelas lah ya. Naik kelas. Naik kelas. Jadi setelah dengan kejadian ini ya artinya cabang ini jadi posisinya korban. Jadi Anda lah yang mencari nasabah? Iya. Langsung duitnya ke pusat? Langsung ke pusat. Langsung ke pusat? Ada. Anda sebagai pimpinan cabang curiga nggak dari segi harga? Sebenarnya kalau waktu bulan itu belum lah, karena 25,5 masih pasaran. Masih pasaran lah, masih layak lah. Jamaah yang korban dari cabang Bekasi ada berapa orang? Ada 56. Total kerugian berapa cabang Bekasi? Sekitar 570 juta. Semua uang masuk sudah ke? Sudah masuk ke Naila. Terus yang dialami oleh para jamaahmu apa? Nggak berangkat atau bagaimana? Atau lantar di Saudi? Jadi begitu September sudah mulai desas-desus seperti ini dan ada 3 jamaah yang terancam nggak berangkat, saya langsung manuver segera untuk memberangkatkan dengan travel lain. Bahkan yang Januari itu kita majuin semua, November kita berangkat. Yang bayarin siapa? Ya, jadi kerjasamalah antara saya pribadi kemudian dengan travel yang kita. Oh begitu. Apa jamaahnya ikut nombok nggak? Kalau jamaah enggak. Dari 56 itu ada 15 yang minta refund. Oh minta refund, sudah dikembalikan? Artinya kalau yang untuk minta refund, pasti akan saya upayakan untuk meminta ke travel. Dan ini prosesnya masih berlangsung. Oke, Anda katanya sebagai apa? Pengurus dari tim advokasi. Iya, benar. Ada berapa pengurus yang Anda kumpulkan? Yang memberikan kuasa ke saya ada sekitar 28 seluruh Indonesia. Seluruh Indonesia dan angka itu sekitar 500 orang. 500 orang seluruh Indonesia. Jadi kalau data yang di Polda tadi 500 ya kemungkinan yang banyak yang lewat saya saja. Sementara yang lain pasti lebih dari itu. Menurut perhitungan Anda total uang yang dikumpulkan oleh PT Naila ini berapa? Kalau yang masuk data ke saya itu sekitar 80 miliar data yang masuk. Tetapi yang sungguh-sungguh memberikan kuasa ke saya dengan data dan jumlah yang lengkap itu sekitar 8 miliar. Anda yang melapor ke Polda Metro? Iya. Wah, Anda jadi pahlawan ya? Sebentar saya bisa konfirmasi dulu untuk pernyataan Kompol Ratna, karena saya belum sepenuhnya mantep gitu kalau memang kemarin pemulangan itu murni dari Kementerian Agama. Karena memang yang paling kena penalti itu adalah muasasah. Jadi ketika jamaah itu nggak pulang, muasasah yang kena. Makanya saya informasinya muasasah menyampaikan saya bahwasanya itu peran dia. Karena kalau dia nggak ngulangin, jadi yang ngulangin muasasah bukan Kementerian Agama. Iya, minta konfirmasi. Bapak yang ngulangin.
yang dari Saudi itu, bukan Kementerian Agama? Ya, kita ini petugasnya untuk memfasilitasi. Memfasilitasi, tapi bukan membiayai. Bukan membiayai, karena memang untuk jamaah umroh itu tidak ada dalam koridor Kementerian Agama untuk pembiayaannya. Oh begitu, di luar kewenangan Bapak. Betul. Oke, apa yang dituntut oleh para pengurus ini seluruh Indonesia, apa yang dituntut dan kepada siapa dituntut? Awal-awal mereka menuntut untuk bisa diberangkatkan. Oke. Tapi dengan kasus diberangkatkan tidak ada penanganan yang baik, ditelantarkan, ya. Akhirnya mereka minta refund. Orangnya udah Pak Kompol. Karena sebelum masuk itu pun juga dia luar biasa. Setiap hari itu dia masih ngasih nasihat, masih bangunin tahajud. Tapi kalau di WA balik nggak ada jawaban. Oh begitu. Kita lihat dulu grafis berikut ini tentang rekam jejak dari Mahfud, pendiri PT Naila. Tahun 2009 Mahfud telah menjadi bos di PT GAM dengan bidang travel umroh. 2016 PT GAM dilaporkan oleh 1.000 lebih calon jamaah yang belum juga diberangkatkan dengan kerugian mencapai 30 miliar rupiah. Mahfud divonis hanya 8 bulan penjara. Padahal pasal yang dituduhkan kalau 372, 378 4 tahun ya. Setelah bebas, Mahfud mengganti nama dengan Abi Hafiz Al-Maqdisi dan membeli PT Naila Sapa Wisata Mandiri. September 2022, tim pengawas umroh Kemenak menemukan jemaah umroh PT Naila gagal berangkat. Tim tersebut lalu melakukan pendampingan agar jamaah tetap bisa berangkat. 16 September 2022, terdapat 64 jamaah yang diberangkatkan PT Naila ke Mekah tidak dapat kembali ke Indonesia dikarenakan visanya bermasalah. Terakhir 27 Februari 2023, polisi menangkap pemilik travel umroh PT Naila bernama Mahfud Abdullah dan Halijah Amin di Yogyakarta. Juga menangkap Hermansyah selaku direktur utama dari PT Naila. Nama saya Saddam Hussein. Saya korban dari PT Naila Sapa Wisata Mandiri. Saya juga termasuk agen di Lampung karena saya ditunjuk oleh kantor pusat sendiri. Saya sudah pengurus jadi korban lagi. Saya ada jemaah kemarin 11 orang dan kami bergabung semua di Hotel Azana yang seharusnya ada semuanya 185 jamaah, jadi gabungan semua jamaah. Yang kami seharusnya berangkat tanggal 18 September. Jadi kami berangkatnya tanggal 27 September. Itu semua dengan kami banyak nuntut kepada travel, kepada kami marah, kami minta hak kami ingin segera diberangkatkan. Dan juga diberangkatkan juga tidak sesuai dengan keinginan. Maksudnya dibagi dua lagi, dari 60 itu dibagi dua lagi. Dan masih ada jemaah saya 3 orang lagi yang belum berangkat. Ya. Dia ini sudah lunas juga, sudah 3 orang sudah lunas 90 juta. Dan ini semua uang sudah disetor semua ke rekening PT Naila. Jadi saya menuntut kepada PT Naila untuk segera mengembalikan uang jemaah saya yang 3 orang itu. Oke, Pak Farid, ini apa yang terjadi? Bapak sebagai asosiasi travel ya, kok bisa ini terjadi? Jadi begini Pak Muhammad, ini menurut saya efek domino. Ya. Jadi karena sekarang peminat umroh kan banyak sekali. Ya. Karena murah harganya? Murah harganya. Ya. Jadi di 2019 kita punya data itu 1,1 juta. Ya. Setelah pandemi ya itu meningkat menjadi 1,4 juta orang yang umroh. Ya. Sehingga tidak sebanding dengan izin yang keluar. Nah, emang umroh itu harus ada izin? Harus ada izin. Jadi dari Kementerian Agama. Jadi penyelenggara umroh berdasarkan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2019 harus ada izin PPIU, penyelenggara perjalanan ibadah umroh. Maksudnya izin usahanya? Izin usahanya. Oke. Nah, artinya travel ini sudah terverifikasi. Tapi ini kenapa terjadi penipuan? Nah, memang saya lihat ini anggota kami. Ya, di 2019 jualnya juga angkanya murah. Saya sudah sampaikan. Orang jual 23 juta, dia jual 18 juta waktu itu. Ya. Ketika orang jual 28 juta, pas pandemi dia jualan. Angkanya 23 juta. Padahal keberangkatan umroh waktu itu juga belum mulai. Masih 1-2 begitu loh. Nah, ini tentunya kalau masyarakat jeli, ini ada efek mereka mengumpulkan dana. Ya, untuk gali lubang tutup lubang. Untuk gali lubang tutup lubang. Harusnya masyarakat jeli begitu. Harusnya masyarakat jeli karena memang umroh sendiri ini kan berhubungan dengan berbagai macam kementerian. Kalau asosiasi bisa negor nggak kalau ada keanehan gitu? Bisa, Pak. Ditegor nggak sama Bapak? Kita tegur, ya. Biasanya kasus-kasus itu yang tidak naik ke atas kita yang menyelesaikan. Ya, biasanya antar
agen penerbangan, dengan travel antara hotel, dengan travel. Ada berapa jumlah travel yang Anda tegur yang mencurigakan, yang memang terbukti yang bermasalah? Yang bermasalah? Yang bermasalah? Yang bermasalah mungkin sekitar 10-an lah. 10. Total travel semua ada berapa? Total travel izin sampai sekarang itu 2029. 2029? Betul. Seluruh Indonesia? Seluruh Indonesia, tapi yang menjadi anggota kami sekitar 600-an. Emang tidak wajib? Wajib. Ya. Kalau wajib kenapa? Ada kan ada asosiasi lain selain kami. Oh, lagi-lagi selalu lagi-lagi seperti biasa ya. Ya. Oke, kita istirahat dulu deh. Sesudah jeda yang berikut ini. Kembali lagi di Hot Room dengan kopi kesayangan Hotman, White Coffee, membuat saya berdebat selalu jadi lancar. Oke, kita sudah terhubung lewat Zoom dengan beberapa korban berikut ini. Korban dari PT Naila. Halo, selamat malam semuanya. Anda sekarang masuk TV semuanya yang korban ini PT Naila. Selamat malam, Pak. Selamat malam, Pak. Selamat malam, Bu. Yang dari Jambi bisa menceritakan apa yang dialaminya, kerugiannya? Iya, Pak Hotman. Selamat malam semuanya. Ya. Nama saya Ade Sudin. Saya sebenarnya dari Jakarta, Pak Hotman. Ya. Cuma jamaah saya 108 orang itu dari Jambi semuanya. Ya. Nah, dibagi dalam 2 kloter yang akan terbang di bulan September. Ya. Yang pertama tanggal 19 September itu ada 24 orang. Sudah terbang dari Jambi, mereka semua sudah standby sama saya di Bandara Jakarta. Bagasi sudah berbaris semua di check-in counter. Take off-nya direncanakan itu jam 6 sore. Tapi sampai jam 5 sore saya tungguin, visanya nggak keluar, Pak Hotman. Tiketnya ada? Tiketnya ada. Sudah saya pegang tiketnya, tapi visanya belum saya pegang. Saya tungguin semua orang-orang yang bertugas dari Naila, ternyata nggak ada yang muncul sama sekali di bandara. Dan tiba-tiba WhatsApp ke saya bahwa Pak Ade mohon maaf visanya ternyata tidak keluar. Saya lemes semua langsung jamaah. Akhirnya saya tidak berangkat, gagal berangkat. Gagal berangkat, tertunda, akhirnya ngineplah di hotel. Dan ternyata Naila juga nggak bayar ke hotelnya, kurang lebih 300 juta lah total tagihan jamaah. Terus akhirnya berangkat nggak? Akhirnya berangkat nggak? Akhirnya tanggal 19 September gagal berangkat, tanggal 22 September visanya baru keluar. Tapi begitu tiba di sana, hotelnya tidak dibayar, tidak ada yang jemput jamaahnya, lalu kemudian hotelnya tidak ada, konsumsinya juga tidak ada sama sekali semuanya. Jadi nginap di mana kalian? Nginap di mana kalian? Nginepnya akhirnya saya udah punya kenalan hotel di sana, nginepnya di beberapa hotel yang bintang 3. Di sana saya minta bantuan sama kawan untuk coba dibantuin jamaah ini. Nah, lalu yang kloter kedua, tiketnya juga sudah ada, ya. Ternyata adanya itu baru sebagian, yang saya nggak hanya 38 orang. Visanya juga belum keluar, yang seharusnya direncanakan berangkat tanggal 27 September. Ya. Ternyata begitu di bandara mau dikeluarin boarding pass-nya hanya keluar 38 tiket. 38 orangnya terbanglah ke sana. Ada dijemput di sana. Ada hotelnya di sana. Saya pikir sudah aman. Ternyata setelah 3 hari diusir mereka dari hotel karena hotelnya belum dibayar. Diusir dari hotel karena belum bayar. Oke, jadi total korban dan berapa kerugiannya? Total kerugiannya saya itu kurang lebih 900 jutaan lebih, Pak Ahmad. 900 jutaan lebih. Ya, nah itu akhirnya kami menuntut pada waktu itu lewat pengacara kami. Lalu kemudian kami menuntut Naila Safa untuk kurang lebih 700 jutaan untuk jamaah saya yang memberangkatkan lagi sisanya dan yang ditelantarkan di sana. Kami dapat mengembalikan uang akhirnya 500 jutaan, tapi saya masih rugi kurang lebih 200 jutaan dari 108 orang itu. Kalau saya tidak menuntut lewat pengacara, kerugian saya mungkin lebih dari 2M. Kalau saya tidak menuntut pengacara. Terima kasih Pak. Korban dari Jambi, ya, korban dari Jambi. Ya. Terima kasih semua para korban. Pak Ibu Kompol Ratna, dalam kasus PT First Travel sampai hari ini uangnya tidak kembali, walaupun sudah ada perintah dari Mahkamah Agung di putusan PK. Dari perusahaan ini PT Naila ini ada asetnya nggak yang disita?
Aset masih kita dalami karena asetnya ternyata sangat banyak. Baik itu asetnya sangat banyak. Apa aja itu? Baik itu ada ruko, kemudian ada sertifikat tanah. Atas nama PT atau pribadi? Atas nama PT. Oke. Atas nama PT, kemudian ada beberapa kendaraan juga, mobil, kemudian ada beberapa alat elektronik seperti laptop, MacBook, dan lain sebagainya. Sementara kami masih sita dokumen dan kemungkinan akan kita dalami terus aset. Kira-kira seimbang nggak? Total kerugian sama jumlah aset ada keseimbangan nggak? Saat ini masih kita datakan terus, Bang Hotman, karena kemungkinan juga mungkin di atas namakan saudaranya. Jadi kita masih periksa aliran dananya. Perkiraan Ibu bakal bisa kembali nggak ini uang para jamaah? Itu tergantung nanti ya. Kita akan terapkan dengan undang-undang TPPU, mudah-mudahan saja bisa kembali uang. Begitu ya, mudah-mudahan ya. Saya mau tanya Pak Farid, setuju nggak kalau misalnya setiap travel umroh itu harus kasih bank garanti di Kementerian Agama? Setiap perusahaan travel ini kasih uang jaminan yang disimpan oleh Kementerian Agama, bagaimana? Setuju. Itu lebih ini terjamin. Menunjukkan kualitas memang perusahaannya, memang perusahaan yang punya modal dan bertanggung jawab. Sehingga nanti kalau ada jamaahnya yang terlantar, tinggal Kementerian Agama pakai uang ini. Betul. Kenapa selama ini nggak kepikirkan itu, Pak? Sudah begitu banyak korban. Sudah ada. Sudah ada atau baru kepikirkan sesudah Hotman Paris sarankan? Sudah ada, tapi memang jumlahnya kecil. Maksud saya kalau setiap travel, perusahaan travel umroh ini setorkan misalnya 5 miliar ke Kementerian Agama sebagai jaminan selamanya, dan oleh Kementerian Agama diumumkan di masyarakat, inilah perusahaan yang bonafit, yang pantas, yang layak untuk menjual travel seperti ini. Apa itu merupakan solusi? Salah satu solusi mungkin yang bisa didiskusikan. Bapak juga keberatan? Tidak keberatan. Ya. Tidak keberatan. Cuman kan memang ada undang-undang juga Pak Dirjen tentang kemudahan berusaha, ya kan? Yang mereka melalui OSS itu bisa semuanya online tanpa verifikasi keuangan. Sedangkan yang dikelola adalah uang masyarakat. Atau dibikin klasifikasi. Ya. Dibikin klasifikasi. Gimana Pak, setuju? Ya, saya setuju sekali. Dan dalam diskusi kami terakhir ini, karena dulu itu ada relaksasi karena COVID, Pak Hotman. Jadi ada relaksasi sehingga kemudian uang jaminan itu karena operasional dari travel itu dalam 2 tahun nggak bisa berangkatkan siapa-siapa, diambil. Ada relaksasi. Jadi dan 2 tahun diterapkan lagi. Nah, ini yang akan kita terapkan sebetulnya rumusan mengenai jumlahnya. Sekarang pun masih ada, tapi jumlahnya kecil sekali. Oke, kita istirahat dulu. Setelah jeda berikut ini, temu lagi di Hot Room. Berikut ini kita akan berbicara lagi dengan para korban dan jamaah umroh ini. Cuma mohon maaf, kami tidak bisa berbicara satu persatu. Kami hanya bisa membacakan chatnya. Ini dari Haji Norbas dari cabang Kalimantan Selatan. Kerugian sekitar 300 juta. Harapan saya semoga uang saya kembali dan tersangka dihukum seberat-beratnya. Dari Neneng Sumedang, kerugian kami 76.900.000. Lilik Herawati, punya jamaah 6, sudah berangkat 1, DP belum. Saya Saddam Hussein dari Lampung, sama saya ada 3 orang, sudah lunas semua 90 orang. Kembalikan uang jamaah. Saya Yuli dari Tangerang, kerugian saya 92.700.000, sudah lunas semua. Saya ingin kembalikan uang saya. Ajizah, kerugian 604 juta, udah gede banget, dari Lamongan. Kemudian Saprudin Banjarmasin, Kalimantan Selatan. Kerugian jamaah 1,8 miliar, tuh. Gede banget ini Pak. Gimana ini Pak Hilman? Kementerian Agama ini para jamaah ini ingin mendengar dari Bapak, ini duitnya bisa kembali nggak? Contoh kasus PT First Travel, di mana dalam putusan PK Mahkamah Agung sudah perintahkan agar aset yang disita dijual dan dikembalikan kepada para jamaah. Pertanyaannya, uangnya sudah kembali belum? Belum. Belum, PT First Travel? Belum. Yang sudah putus PK Mahkamah Agung aja tidak kembali, apalagi ini baru mulai. Makanya jamaah itu harapannya bisa berangkat atau uang kembali. Kasusnya sudah akut seperti Naila Syafa ya. Akutnya pun kan hanya 2 tahun dia. 2 tahun itu menjadi akut, ya memang agak berat Pak untuk jadi, bisa kembali lagi. Dari Kementerian Agama mengatakan, ya udah para jamaah pasrah aja begitu? Ya, sudah berat untuk kembali uangnya. Berat untuk kembali uang, dan Kementerian Agama pun tidak mempunyai dana untuk itu. Tidak ada. Pak Iman, gimana harapan Anda sekarang ini?
Ya, hari ke hari harapan mereka ya hanya itu. Harapannya mereka biar bisa kembali. Anda lihat PT First Travel udah putus Mahkamah Agung pun, kata Kementerian Agama uangnya belum kembali 1 sen pun. Makanya kalau memang hanya bisa seperti itu, pemerintah ya mestinya ya saya pun bisa jadi pemerintah gitu kan ya. Artinya justru kehebatan beliau itu diuji di sini kalau bisa. Siapa? Oh ya mau kementerian, mau kepolisian, karena mereka Mission kan impossible gitu ya? Iya, melindungi segenap bangsa Indonesia ya. Saran Bapak gimana? Masukannya apa agar memperbaiki morak-marik? Tidak ada saran nggak? Ya pasti tadi yang agar jangan terulang lagi. Yang untuk Kemenak pengawasan itu bukan hanya sekedar lift saja, tetapi memang harus ada akreditasi dan itu diumumkan sedemikian rupa sehingga masyarakat itu benar-benar bisa membaca. Gitu. Mereka harus bayar kemana dan seterusnya. Kemudian dari kepolisian juga nggak perlu nunggu miliaran lah. Ada orang kerugian 100.000 pun juga harusnya diproses lah gitu. Ya, nunggu lama sampai ratusan juga baru udah. Sudah viral baru gitu. Udah. Iya itu dia. Oke, no viral no case. No case. Pak Sigit, apa saran dari Bapak memperbaiki? Anda sebagai korban nih. Dari Depak itu tolong paling tidak sampai ke perwakilan departemen kecamatan itu diberitahu atau enggak bisa lapor juga ke kecamatan. Untuk laporkan apa? Ya kalau misalkan kita udah tahu kalau ada kecurigaan, ada itu ya bisa lapor. Jadi karena saya pernah kumpulkan, yuk datang ke Depak. Nggak taunya wah jauh Pak, jadi macem-macem gitu. Kita ini kan jamaah, 70% itu orangnya udah sepuh Pak. Sudah tua. Sudah sepuh, sudah tua. Jadi untuk memahami pengertian itu kalau nggak ada kejujuran dari pihak travel atau ada. Apalagi di daerah-daerah terpencil. Nah, itu. Memang benar. Maka waktu itu ya mohon maaf Bu, kalau kepolisian tuh memberikan email atau sama sekali nggak ngerti Bu. Ya, saya tahun 2007 itu bapak jemaah itu mayoritas sepuh dan 20% tuh nggak ngerti bahasa. Begitu ya? Ya. Jadi tolong di samping ada ini ya saya bilang itu tadi di tingkat kecamatan atau paling dekat dengan lingkungannya itu bisa memberikan edukasi. Gini. Ya itulah masukan dari Bapak ya? Ya. Sebagai korban? Ya. Oke. Ibu Ratna, Kompol Ratna, apa solusi atau masukan dari Ibu? Untuk PT Naila ini Pak, ternyata banyak sekali laporan polisinya. Ini on proses semua Bang Hotman. Tapi baru viral sesudah di Polda Metro? Baru viral setelah kami tangkap. Oke, yang lain tidak pernah ditangkap? Dari bulan November sampai dengan Februari kami mencari pelaku nih, karena sangat licin Bang Hotman. Jadi tinggal di Tangerang, kemudian pindah lagi, dan kami terus tuh kirim anggota untuk memantau Bang Hotman. Dan kesulitan kami juga berganti nama. Nah, jadi masyarakat mengenalnya itu bukan Pak Mahfud lagi, tetapi Abi Hafiz Al-Makdisi. Jadi seperti yang Pak Direktur sampaikan bahwa pola yang kami terapkan Polda Metro adalah hit and fix. Kami pukul mereka melalui penegakan hukum, kemudian kita perbaiki. Maka itu Polda Metro menggandeng Kemenak, kemudian asosiasi juga untuk melakukan edukasi kepada masyarakat supaya mereka tidak mudah tertipu Bang Hotman. Gimana solusinya agar jangan lagi mudah tertipu oleh travel bodong begini? Nah, kita edukasi ke masyarakat bagaimana mereka tidak tergiur dengan harga murah. Mereka harus cek dulu Bang Hotman kredibilitas dari penyelenggara travel tersebut gitu. Jadi jangan mudah tergiur. Pak Farid, asosiasi, bagaimana saran terbaik agar jangan terulang lagi tipu ini? Yang pertama, kita sebagai asosiasi yang menaungi penyelenggara perjalanan ibadah umroh, pertama 2 edukasi. Yang pertama kepada PT itu sendiri perusahaannya. Yang kedua kepada masyarakat. Tentu masyarakat tidak mengetahui tentang kebijakan-kebijakan yang terbaru yang dikeluarkan dari kementerian. Baik itu Kementerian Agama, Kementerian Kesehatan, penerbangan itu sendiri. Nah, kita harus terus-menerus masif nih. Nah, kita sampaikan kepada perusahaannya dan jamaahnya. Juga kita sampaikan kepada masyarakat, kepada penyelenggara tentang tata cara pengelolaan perusahaan. Ya, ini penting kita menggandeng dengan perbankan untuk edukasi tentang keuangan. Kesimpulan terakhir, agar rakyat lebih terjamin, apa yang harus dilakukan dalam rencana berangkat umroh? 1, tadi sosialisasi. 2, pengawasan diperketat. Kemungkinan
Satgas Anti Mafia Umroh. Ya. Terus yang ketiga, ini dari kementerian itu juga harus sampai ke bawah kepada Kanwil dan Kandepak. Ada kantor-kantor kecil travel, ada izin atau tidak izin, itu diedukasi. Sehingga nanti kalau masyarakat tingkat bawah silakan datang ke Kanwil atau Kandepak, dibantu juga dari oleh segi harga. asosiasi. Masyarakat perlu curiga nggak setiap ada harga murah? Harus, karena Kementerian Agama menggunakan harga referensi yang sudah menjadi patokan. Oke. Gitu loh. Jadi Harga kalau referensi sudah ini, jauh di bawah situ, patut dicurigain. Betul. Jadi harga referensi ini harus disosialisasikan ke semuanya sampai tingkat bawah. Ya. Kalau nggak segini, kalau bisa jangan. Ya. Gitu. Kalau dia bayar di bawah itu, ya itu tanggung jawab mereka. Ya. Karena pemerintah sudah ngasih patokan baik umroh maupun haji. Cuma masalahnya ini kan rakyat seperti Pak Sigit tadi bilang, banyak yang memang masyarakat yang pendidikannya masih relatif rendah, banyak yang orang daerah kecamatan di perkampungan, benar ya? Tidak ngerti yang begini-beginian. Jadi siapa yang harus disalahkan di sini? Siapa yang harus inisiatif melindungi mereka? Peran juga Bang Hotman, di Indonesia ini kan ada ketokohan. Ya. Kadang-kadang orang berangkat umroh tuh tidak milih travel. Dia milih tokohnya nih, tokoh A, ya dia milih. Nah, ini juga harus menjadikan peran mereka, tokoh itu, mengedukasi kepada jamaahnya. Kadang-kadang nggak peduli tuh travelnya apa, tapi kalau ikut sama tokoh A atau ikon A, dia pasti nurut. Nah, ini juga memang perlu tokoh-tokoh ini yang memang sudah biasa memberangkat umroh, didata oleh Kementerian Agama. Ya, sebagaimana haji, kalau haji semua sudah terdata dan sudah pembimbing itu tersertifikasi, sehingga mereka memang yang memberangkatkan benar-benar yang mengetahui tentang pelaksanaan operasional dan lain-lain begitu. Terima kasih. Oke, kita akhiri dari diskusi kita malam ini, dan kesimpulan saya sebagai host adalah sepertinya diperlukan tindakan yang sangat radikal dari Kementerian Agama untuk memberikan perlindungan. Tidak bisa lagi biasa-biasa. Apalagi tadi Pak Sigit mengatakan banyak dari peserta umroh ini adalah masyarakat yang pendidikannya masih rendah dan di daerah-daerah terpencil yang tidak mengerti apa itu pasaran harga umroh dan sebagainya. Dan yang kedua memang adalah perlu uang jaminan dari semua perusahaan travel secara cash di Kementerian Agama, sehingga setiap ada umrah jamaah yang terlantar, langsung uang ini di-cashkan. Itu berbeda dengan bank garansi. Kalau bank garansi kelamaan. Itulah salah satu solusi terbaik. Dan demikianlah akhir daripada diskusi kita ini. Terima kasih kepada semua para narasumber.